Saya tadi baru aja baca tentang idealisme vs pragmatis. Memang ditulis khusus. Oh, bahkan idealisme. Oh, oke. Bener-bener idealisme vs pragmatisme. Ternyata dua hal ini tidak selalu harus dipandang jelek. Oh ya? Jadi pragmatis itu bukan sesuatu yang jelek. Oh ya? Karena ada sesuatu yang memang harus pragmatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, antum mau mulai tadi ya? Antum udah mau mulai tadi ya? Terkejut. Tiba-tiba mulai. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di konten YNTV yang kesekian ya. Ini bersama Ustaz Cahya, Sajanim, ada Pak Rektor dan ada Pak Satpam. Udah enggak ya. Jadi Bang aja. Bang Satpam. Iya, sengaja dipojokin ke sana biar kalau sial enggak ke sini. Ya, aku dari tadi lihat ke atas ini apa ya kira-kira. Apa yang akan runtuh Kemarin jatuh kan ya terakhir itu ya. Iya. Tadi sempat ada sih kesialannya adalah geser-geser meja, kursi. Oh, tapi jadi leluasa mereka. Oh, Kan kameranya tadi ternyata kurang mundur. oh malah ada keuntungan. Kali ini ada keuntungan. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Oke, teman-teman, hari ini kita mau ngomongin soal ini satu keresahan yang nanti sebenarnya bisa ditarik kemana aja sih, ke level mana aja. Cuman kalau dari gue pribadi adalah, ini kami contoh ya. Pengennya gue sih, gue tuh fokus di dakwah. Gue tuh nggak bisa fokus ke banyak hal ya. Contohnya nih, gue sekarang lagi ada project untuk nulis, lagi ada project untuk bikin film, lagi ada project bikin MV. Project bikin itu tuh acara kita besok kan. Yang tiba-tiba harus jadi harus kayak project manager lah gitu ya. Banyak hal termasuk YouTube harus konsisten tuh. Harusnya. Tapi di sisi lain kalau kita ngerjainnya itu tadi ya harus konsisten gitu, itu biasanya berlawanan dengan apa tuh bagus nggak bagusnya kan gak sih, kadang-kadang harus dikorbankan. Contohnya nih, kalau mau upload tiap hari nggak mungkin editnya bagus-bagus, pengennya sih sebagus mungkin, seminggu ngupload sekali aja, durasinya sesingkat mungkin tapi keren, melayang-layang terbang. Tapi nggak, ntar yang nonton siapa? YouTube nggak suka orang upload seminggu sekali, YouTube sukanya orang yang upload tiap hari gitu kan. Jadi idealnya pengennya gini, tapi yang ngikutin pasar kayak gitu. Idealnya sebenarnya fokus tadi dakwah aja, tapi kepikiran iya ya, ini udah sebulan pengeluaran terus nih, pemasukan belum ada lagi nih. Akhirnya kepikiran lagi untuk bikin project khusus untuk pemasukan. Jadi kayak bisa nggak sih gue tuh hidup fokus untuk yang gue pengen gitu? Apa gue tinggalin aja ini terus gue fokus ngurusin nyari duit aja? Jadi kayak ya itu perasaan pribadi tadi. Itu kira-kira pertentangan antara apa dan apa tuh menurut Ustaz? Jadi ada namanya idealisme kan tadi disebut. Idealisme. Idealisme itu sesuatu yang diimpikan. Pengennya. Yang seharusnya. Oh, yang seharusnya bagi sisi orang ini. Iya. Jadi kalau dalam akademik itu ada namanya Das Sollen. Das Sollen itu sesuatu yang diimpikan. Tujuan akhir yang diharapkan. Atau titik yang diharapkan. Atau kalau dalam bahasa kita biasanya ekspektasi. Ekspektasi. Idealnya gitu berarti. Idealnya gitu. Nah, ada satu titik lagi namanya Das Sein. Sesuatu yang terjadi. Realitas. Das Sein. Realitas berbicara begini nih. Sehingga kadang-kadang kita juga harus berpikir realistis. Berpikirnya kan namanya realistis. Jadi antara dua kutub itu sih sebenarnya. Sesuatu yang seharusnya dan sesuatu yang ada. Berarti kadang kita contohnya pengennya bikin acara gede, bagus, memberikan yang terbaik dengan harga semurah-murahnya. Tapi mau nggak mau harus ada sponsor. Event-event besar yang Anda nonton di mana-mana itu sponsornya bukan main itu. Masalahnya dakwah dimasukin sponsor, pasti konten dakwahnya diambil. Jadi kayak realitanya ya itu ya. Idealnya apa? Itulah kemudian ada kata masalah. Masalah itu sebenarnya jarak antara ideal dan ekspektasi. Realitas. Jadi realitas dan idealitas yang disebut masalah. Jadi kalau idealitasnya terlalu jauh dengan apa yang ada yang kita hadapi, nah itu berarti masalahnya makin jauh tuh. Kalau yang disebut dengan pragmatis itu di titik mana lagi, Tat? Orang yang pragmatis. Pragmatis itu kan dari bahasa pragma itu. Dan praktis. Jadi pragmatis itu pragma dan praktis. Pragma itu
Praktis sering sih. Praktis di itu iklan TV lebih praktis itu dekat, artinya cepat, efisien, itu praktis. Kalau pragma itu sesuatu yang ingin didapatkan. Jadi keinginan mendapatkan sesuatu. Jadi keinginan yang lebih mendapatkan sesuatu dengan cepat. Yang lebih gampang. Bedanya di situ. Jadi orang ingin mendapatkan idealisme tadi, dia punya ekspektasi nih. Ada yang basisnya itu kalau orang bilang ideologi. Sesuatu yang harus taat nilai, taat aturan. Oke sih aku mau ke situ. Iya. Tapi aku ini aturannya kayak ini nih. Aturannya ke sini. Ada cara lain nih. Yang lebih cepat, lebih murah, lebih deket, lebih mudah. Dan kadang-kadang di titik itu nggak lagi bicara tentang idealisme lagi tuh, nggak bicara lagi ideologi tuh. Lebih cepat. Ya udah, gini aja nih caranya. Ubah aja aturannya misalnya kayak gitu. Atau tabrak aja dikit gitu. Sebenarnya mulai. Mohon maaf ya. Sebenarnya ini alamiah manusia. Jadi misalnya ada rumput kan, rumput itu kan nggak boleh diinjek. Kan suka lihat tuh. Betul. Orang nggak mau capek-capek dong pakai siku. Dia berjalan secara siku gitu loh. Kan dia udah muter. Udah bener muter. Iya, muter. Iya. Kenapa harus dia nggak mau pakai siku? Gimana? Begini. Padahal kalau jalan itu gini juga muter gitu kan. Makanya tidak mau pragmatis deh. Jadi ada user experience orang itu, dia nggak mau muter, nggak mau nyiku dia itu. Nah pada saat itu dia sudah berpikir pragmatis, padahal dia tahu aturannya itu. Menarik nih. Berarti pragmatis di sisi ini tidak gini. Realistis itu tidak selalu berarti pragmatis kan? Iya. Artinya kalau dibandingkan tadi ini beda hal pembahasannya berarti ya. Oke, kalau contohnya berarti tadi misalkan aku mau dakwah, pragmatisnya di mana tuh? Kira-kira contoh pragmatis seperti apa? Misalkan ya. Pragmatis tadi misalnya, ini kan seharusnya kontennya keren, editingnya bagus. Ternyata nih ya, yang viral itu nggak harus bagus. Yang penting taruh handphone. Yang penting heboh. Yang penting bohong, kita bohong, kita rekayasa gitu ya. Ada rekayasa dan seterusnya. Jadi itu sudah mulai pragmatis tuh. Paham. Kayak gitu kira-kira. Saya tadi baru aja baca tentang idealisme vs pragmatis. Memang ditulis khusus. Bahkan idealisme. Benar-benar idealisme vs pragmatisme. Ternyata dua hal ini tidak selalu harus dipandang jelek. Jadi pragmatis itu bukan sesuatu yang jelek. Karena ada sesuatu yang memang harus pragmatis. Nah, di dalam pembahasan betul, di dalam pembahasan itu idealisme dan pragmatisme itu adalah bicara soalan tujuan dan cara mencapainya. Sebentar. Kenapa dibilang soalnya tadi contohnya nyebrang? Jujur ya, di situ tuh aku sering ngerasa langsung negatif karena orang bilang gini, aku sering kesel sama orang kayak gitu. Bisa ngantri, kenapa lu nyerobot? Bisa muter, kenapa lu nyebrang di sini? Sekarang kalau lu yang ditabrak salah siapa? Kayak gitu. Orang zaman dulu, katakanlah ya, orang zaman dulu kalau mau sukses itu harus Masya Allah. Bagaimana kemudian perjuangannya itu sangat panjang. Betul. Orang mungkin mengatakan inilah idealisme seseorang yang ingin sukses. Dia kalau zaman dulu lah, kalau seorang penyanyi itu ngider itu. Ngamen, menjajakan lagunya, nyanyi, ke dapur rekaman, menjajakan dari, gak enak banget deh. Dari sana akhirnya setelah katakanlah 100 kali penjajakan gitu ya, 100 kali lagu itu disodorkan, ternyata baru ke yang 101 misalnya. Betul, kenapa? Ini orang idealis katanya begitu ya. Sementara sekarang itu nggak perlu begitu. Bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok atau apapun. Sepuh lebih iya gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa idealisme itu ya tadi bicara soalan tujuan sama caranya. Nah, caranya ya tujuannya sama nih. Sama-sama kaya nih. Tapi yang satu itu dia benar-benar kayak idealisme. Saya harus berjalan di atas kaki saya sendiri. Maka saya berani untuk kemudian mengatakan apapun yang ada di depan saya, pokoknya ya inilah gitu loh. Sementara yang satu, aku nggak mesti gitu loh. Aku punya orang dalam kok gitu loh. Aku punya rekanan kok. Aku punya orang-orang yang bisa meng-up aku. Nggak perlu aku nyari sendiri gitu loh. Itu tidak salah juga. Artinya ini bicara soalan shortcut atau nggak shortcut. Terus gitu. Sampai titik mana dikatakan salah? Bisa jadi kan tadi akhirnya, misalkan dia punya orang dalam kayak gini. Kalau punya orang dalam hanya untuk sekedar membantu akses itu oke lah. Tapi kalau pada banyak kasus kan dia bahkan nggak bisa nyanyi. Ini contoh. Ketika kita di dunia
desain gitu ya. Kita punya teman namanya Kang Usman ya, yang beliau 3D itu loh. Sangat idealis banget. Dia tidak mau ngajari orang untuk belajar 3D itu langsung pakai plugin apa namanya? Iya, plugin gitu. Enggak mau. Harus dari nol. Harus bikin bulat itu kayak apa dari nol, bentuk baru dan dia paham. Sementara sekarang ada AI. Iya. Kalau kita bicara idealisme harusnya ya itu yang ditempuh. Dia menjadi seseorang yang pakar di situ. Sementara sekarang alat itu membuat kita cepet gitu loh. Oke. Jadi saya agak sedikit berbeda. Ini hanya bicara soalan cara mana yang sebenarnya mungkin lebih cepat. Cuman yang terpenting itu adalah tujuannya sebenarnya. Oke. Dan di titik itu aku sebenarnya sepakat. Maksudnya bahwa untuk menuju Roma itu banyak jalan. Ada jalan lama, ada jalan yang baru. Ada jalan Ani, ada di Kalahim. Lawas banget ya. Jalan menuju Roma. Ternyata begitu Ani. Nah, ini dia problemnya adalah tidak semua jalan itu sah. Tidak semua jalan itu boleh dilewatin. Berarti itu idealis dong. Apanya? Loh, ketika mengatakan tidak semua jalan itu boleh dilewati, itu kan berarti idealisme seseorang. Oh, gua ngelihatnya gini. Kayak misalkan contoh ya, gua kan punya target misalkan tentang keuangan. Gua punya target nih. Dalam sebulan target gua tuh berapa gitu. Nah, cuman kan emang tadi kayak Ustaz Cahyo, gua perlu nggak harus idealis gitu. Karena kalau idealis gua nggak mungkin nyampe gitu situ. Nah, makanya gua perlu pragmatis nih. Kalau bahasa di bisnis tuh ada namanya Pareto gitu. Jadi kalau misalkan lu nyampe 100%, nih nggak perlu lu harus 100% sampai ke sana gitu. Ada dengan cara 20%, lu akan mencapai 100%. Nah itu kan namanya kan pragmatis gitu aja. Iya, tapi itu yang mungkin boleh. Tapi batasnya tadi gue bilang, yang tadi gue sampaikan karena ini masalah keuangan, berarti batasnya adalah ketika lu nggak ngelanggar syariat. Misalkan gue mau tapi melanggar syariat di situ. Jadi di titik itu kan nggak melanggar syariat. Tapi kan berarti lu punya idealisme bahwa lu tetap mencapai. Tapi gue nggak boleh ngelanggar syariat. Nah, makanya di tulisan tadi disampaikan bahwa idealisme dan pragmatisme nggak bisa itu lebih kepada cara. Gitu loh. Oke. Nah, di titik cara itulah ada cara yang ada cara yang kalau dipandang dalam perspektif tertentu itu sah. Kalau dengan perspektif yang lain ini nggak sah. Sama-sama cepat, sama-sama pragmatis, kan ya. Tapi ada yang boleh sah, ada yang tidak sah. Jadi itu sudut pandang value juga masuk di situ sehingga. Nah, apakah dengan masuknya sudut pandang value orang ini tidak lagi disebut pragmatis? Kan berarti dia idealis dong. Dia pragmatis karena menempuh jalan yang baru. Tapi itu tadi, jadi tidak dari satu perspektif dia menjadi tidak sah itu jalannya. Nggak paham kan? ada satu hal yang memang kalau saya pribadi ya pragmatis ya nggak masalah karena memang kita menuntut kita dituntut dengan kecepatan, kita dituntut dengan hasil yang katakanlah tadi seminggu nggak ngupload ya ketinggalan lah gitu loh. Sementara di sini ada konten kreator lain yang bahkan punya editor 10 gitu. Gitu loh. Nah, itu yang menurut saya inilah pentingnya sebenarnya satu menetapkan tujuan, yang kedua adalah kapan kita harus pragmatis, kapan kita harus idealis. Di mana kita menempatkan pragmatis, di mana kita menempatkan idealis. Berarti bukan kita harus pilih. Kalau aku sih lebih kepada ini adalah cara aja gitu. Berarti dua-duanya itu bukan hal yang harus kita pilih satu ya. Kalau misalnya mau kaya kemudian yang satu bisnis dari nol, dia harus belajar ngulek sendiri bla bla bla. Sementara yang satu, lo punya produk apa? Gua jualin. Gua dapetin. Maksudnya begitu. Jadi ada yang memang shortcut tapi boleh gitu loh. Aku jadi keinget kata-kata Ustadz Felix waktu itu. Ada orang yang soal dia berdakwah tapi dia punya uang. Terus kan ada bilang enggak mau, aku harus berdakwah dengan lisanku, dengan ilmuku. Kata Ustadz Felix, gimana dong? Lu kaya gitu maksudnya. Kok lu gak mau pakai apa yang udah punya? Jangan. Ya itu artinya berarti orang-orang yang mencoba idealis padahal sebenarnya dia punya jalur pragmatis yang boleh-boleh aja. Iya. Dan menurut saya ada sisi plus minusnya sih. Kalau idealis banget, memang dia akan jadi
katakanlah pemuda yang memang kuat, dia struggle, dia sudah melalui berbagai berbagai gelombang cobaan dunia lah. Cobaan dia cari sendiri sebenarnya. Betul. Kalau yang pragmatis itu konsekuensinya adalah dia akan terus mencari apa yang memang begini, tren-tren apa yang kemudian bisa membuat dia gitu. Tapi sebenarnya mungkin lebih ke yang idealis lebih stabil hidupnya, ya nggak sih? Enggak juga. Bukan hidupnya menurut saya, tetapi lebih ke ini kepuasan. Tapi kepuasan bahwa aku menempuh jalan ini, aku tahu konsekuensinya, tapi juga aku tahu besok jadi kayak apa. Sementara di sini ini hidup kayak gini bro, kalau nggak ini diambil segera, diambil orang lain. Ada konsekuensi di balik pilihan cara itu menurut saya. Gitu. Jadi menurutku gini, karena ada istilah juga idealisme pragmatis. Waduh, kok dicampur? Iya, maksudnya itu tadi gue bilang berarti pragmatisme itu sebagai idealisme dia. Sementara yang tadi itu idealisme yang dijalankan tadi itu sebenarnya pragmatisme dia. Karena yang dia cari ada shortcut untuk kepuasan. Sementara idealisme pragmatis itu dia melakukan sesuatu yang ideal menurut dia dengan cara yang cepat. Padahal itu idealisme dia. Iya, jadi tergantung sudut pandangnya nih. Jadi setiap orang bisa mengatakan kamu pragmatis, kamu yang pragmatis. Ini idealis gitu. Iya. Makanya harus kita dudukkan nih. Ini pragmatis dan idealis ini bicara apa? Kalau saya tadi kan saya lebih berarti itu cara. Ini cara. Ya, ini cara. Yang dalam tanda petik bagi saya pribadi ini bebas nilai. Ini cara aja, cara. Cuma nanti ada nilainya ketika kita lihat apa yang dia lakukan. Ya kalau kemudian idealisme tapi caranya keliru juga ya keliru juga. Aku pikir gitu tadi tuh idealis itu adalah tujuan, pragmatis ini cara nyampe tujuan. Kita ambil contoh nih. Ini nggak tahu ini bahasnya jadi idealis, pragmatis atau realistis tadi. Orang jurusan ilmu komunikasi, belajar desain dan lain-lain. Teori. Iya, 80% kerja di bank. Maksudnya kan gak sih? Itu apa? Iya. Itu pragmatis. Ketika kita tanya, lu ngapain dulu selama hidup jadi mapala? Terus apa? Terus tiba-tiba itu tuh kira-kira. Nah, aku mau ngelihat pandangnya apa? Dari sisi kacamata umum, ini akan dilihat sebagai orang yang pragmatis. Iya benar. Iya, yang penting kerjalah daripada tanya. Iya. Tapi bagi dia yang menjalani bisa jadi ini idealis. Karena tujuan yang ingin didapatkan adalah uang. Misalnya gaji yang tinggi, kemudahan bekerja, semuanya tercukupi. Itu idealisme saya. Sehingga itulah idealisme dia. Iya, sejak awal dia tidak punya idealisme pada passion gitu ya. Iya. Seperti itu. Berarti ini oke. Kalau menurutku begitu. Jadi perspektifku begitu. Aku melihat tatapan kebingungan dari gue jadi tadi gue kan juga sempat baca-baca kan, itu ternyata idealis pragmatis tuh nggak bisa jangan ditabrakin. Iya, gue mikirnya kayak gini, itu kayak ini loh, jadi ada bumbu-bumbu dapur segala macam. Dia milih masak Indomie. Terus orang bilang pemalas banget sih. Nggak bikin bumbu sendiri. Aku bilang, loh bukan, yang aku suka tuh ya memang Indomie. Iya betul. Aku pengennya emang ngerti dari awal emang aku maunya ini gitu. Iya. Jadi ini memang sudut pandangnya jadi subjektif ya akhirnya di banyak hal. Jadi ini menurut siapa dulu. Nah, di titik itulah kita akan mendudukan ini idealis atau pragmatis. Oke, sekarang kita gitu. Contoh aja kita bahas langsung ini. Kita coba agama dikesampingkan dulu. Secara andai kata ini bebas nilai. Lebih baik orang yang punya idealisme atau orang yang tadi di zaman sekarang. Tapi balik lagi nanti ya. Jadi makanya tadi sampaikan bahwa tidak semuanya. Ya ini lagi-lagi memang cara pandang saya soalan idealis sama secara pragmatis gitu ya. Tidak semuanya harus memilih begitu, tetapi dilihat realitanya itu membutuhkan yang mana, gitu loh. Kalau misalnya kita mau, kita mau menjadi seorang public speaker gitu ya, nggak bisa pragmatis. Kita harus berlatih, kita harus sebuah perjalanan yang panjang itu nggak bisa tiba-tiba gitu. Dokter nggak bisa. Pilot itu secara tata aturan perjalanan itu harus dilalui. Itu idealis gitu loh. Memang harus begitu. Tapi beda kalau pengen jadi katalah kaya zaman sekarang. Atau mungkin ketika mau jadi dokter yang dikerjakan bekerja di mana atau apa itu kan bisa jadi lewat jalan-jalanan pragmatis kan? Ya mungkin. Ya maksudnya kayak dia udah belajarnya tuh idealis. Tapi kan ketika dia punya akses orang tua yang bisa bikin dia klinik atau apa kan dia lebih cepat tanpa harus
Ya artinya lebih gitu. Kayak misalnya dulu orang mengatakan bahwa mahasiswa yang idealis itulah mahasiswa yang turun ke jalan. Iya. Turun ke jalan, demo apa, kenapa? Yang lama lulusnya itu idealis ya? Yang lama lulusnya. Itu adalah idealisme. Aku nggak itu dulu. Idealisme kami. Orang lulus 3,5 tahun tuh. Ngapain lu syuk ya? Jangan syuk, ngapain lu? Iya kayak ya oke lanjut lah. Kesel banget ya. Jadi banyak kemudian anak-anak muda katakanlah misalnya mahasiswa itu idealisme itu ya turun ke jalan. Iyalah. Ya demo apa? Itulah idealismenya mahasiswa. Itulah mahasiswa ya. Itulah mahasiswa. Itu jangan dihapus. Sekarang kan nggak ada. Jarang kan? Males. Itu di zaman itu dianggap idealis. Itu zaman kami udah menganggap itu sampah. Kayak justru apa sih itu orang-orang turun ke jalan? Idealis itu berorganisasi. Dulu gitu. Harus punya organisasi kampus. Tapi turun ke jalan, jujur kita udah ngerasa kayak ih capek banget sih turun kampus gitu. Kan organisasi itu berkarya dong, berkarya. Sekarang lebih parah lagi. Ngapain sih orang-orang itu sampai rela nggak lulus demi organisasi. Jadi kayak makin parah ya. Nah artinya pada akhirnya karena itu cara berarti ya kita coba melihat realita yang ada itu membutuhkan cara yang mana gitu loh, membutuhkan jalan yang mana gitu loh. Saya melihat ke situ sih. Aku nggak pernah membenturkan pragmatis, idealis itu sesuatu hak saja ya. Itu hak ya. Nah, yang penting adalah tadi batas nilai cara itu tetap ada, tujuannya tetap baik. Walaupun itu pragmatis tapi juga it's okay, maksudnya nggak ada dosa di situ. Hari ini kan pragmatis itu ketika dianggap jelek ketika kita melihat perpolitikan, tiba-tiba pragmatis banget nih. Iya, karena kayak tadi tuh ada cara yang idealis, cara yang seharusnya, step by step. Nah ini baru nih, nanti kita bisa menganggap memasukkan perspektif, memasukkan value di situ. Ada satu fakta di mana, nggak harus nunggu 40 tahun untuk menjadi seorang calon tertentu gitu. Ada cara baru, cara baru. Betul. Apa? Aturannya dirubah dong. Bisa. Aturannya dirubah. Nah orang ngelihat ini pragmatis. Iya, ngelihat sikon doang nih, memanfaatkan gitu ya. Nah dalam sudut pandang konstitusi, dalam sudut pandang subjektif tertentu, ini bisa jadi menyimpang. Tapi dalam sudut pandang tertentu juga sah-sah saja. Kan aturannya juga sudah berubah. Berubah secara konstitusional. Apa yang salah? Gitu. Nah, salahnya punya hukum subjektif. Jadi memang menarik karena ini subjektif banget ya. Tergantung sudut pandang aja. Kalau agama kan enak ya. Iya, pandangnya Tuhan. Jelas ya. Lu mau apa? Bodo amat. Suka-suka Tuhan. Hitam putih gitu ya. Yang pada akhirnya tadi subjektif dan pragmatis dan idealis itu soal subjektivitas menurutku. Oke, berarti ini lagi-lagi kita tapi sepakat ya, semua cara harus yang halal itu ya. Nah, di titik ini aku ngomong ini dulu. Aku relate karena kemarin teringat beberapa tahun lalu aku diledekin lah, banyak orang bilang wah hijrah tuh harus belajar bahasa Arab dulu dong. Muslim apa yang nggak tahu bahasa Arab ya kan ya, harus mulai dari bab ini bab itu bab segala macam gitu kan. Sampai aku bilang ke Ustadz Felix, aku pengen belajar ini dulu. Kata Ustadz Felix, ngapain? Ini udah tahun berapa? Udah umur lu udah tua. Lu bisanya apa? Langsung dikasih tahu, diarahkan tuh. Bisanya apa maksimalin yang itu, yang ini, karena yang ini udah ada slotnya ini. Si A udah bisa dakwah di sini, bisa dakwah sini, yang dakwah ini belum. Jadi kayak justru apa yang udah Fuad punya sekarang itu yang di boost cepat biar jadi manfaat untuk dakwah. Itu yang beliau sarankan ke aku. Yang itu bagi orang lain gak make sense. Ketika orang semua nyuruh bahasa Arab, gue belajar bahasa Arab, Ustadz Felix nyuruh gue belajar bahasa Korea. Kan kagak nyambung ya. Nah di situ aku jadi baru nyambung tadi. Ternyata itu mungkin masuknya ke pragmatis tadi. Artinya apa yang dibutuhkan umat sekarang. Dan kamu tuh kalau mau belajar kayak jadi ulama dulu, lu akan nempuh jalan-jalan yang idealis tadi. Dan lama, dan udah lama gak guna. Karena udah banyak juga yang kayak gitu. Iya, lu punya peran sendiri. Di titik itu benar gak? Berarti pragmatis bisa menjadi kebaikan gitu. Iya. Yang kayak tadi. Kalau saya betul. Jadi tidak mesti pragmatis idealis itu dibenturkan. Betul. Karena ada yang memang harus idealis kayak tadi. Iya, masuk pondok. Idealis kan gitu ya. Karena memang dia mau menjadi ulama. Iya, betul. Yang gak bisa pragmatis. Harus itu ditempuh jalur yang cukup panjang. Tapi ketika kemudian kita melihat anak muda kayak gini, pola pendekatan yang apa? Oh, ya udah kayaknya ini yang paling praktis gitu loh. Tergantung tujuan ya. Iya.
Iya betul. Iya, karena kan sebelum masuk IAIN juga pasti Ustadz Felix kan nanya kan, mau jadi apa? Mau jadi ulama, bukan di sini tempatnya, karena harus lewat jalur idealis tadi. Coba kalau kemudian Ustadz Felix misalnya idealis ya. Kita akan dakwah Korea. Oke, cari pemuda yang ganteng, enggak suka Korea enggak apa-apa. Yang penting kita poles. Lama kan? Lama. Iya, dia harus nonton film padahal dia enggak suka. Sementara sudah ada seorang Fuad yang dia itu sudah veteran gitu ya. Walaupun enggak ganteng. Walaupun enggak ganteng. Kenapa harus ada kata-kata itu? Iya, itu makanya. Itu biar jelas aja sih. Aku langsung kayak gitu lah. Biar jelas aja bedanya. Nah, kenapa harus membina dari ini padahal dia enggak suka? Ya tapi ini kan idealisme kita. Enggak begitu. Kenapa? Ketinggalan. Ini ada orang yang sudah nyebur di dunia Korea, dia punya kemampuan, dia punya background yang sangat Korea banget. Ya udah diambil aja, karena itu kebutuhan kita, pragmatis. Oke. Menurutku begitu gitu loh. Jadi tinggal value yang menopang itu sebenarnya. Landasannya. Jadi landasannya apa? Jadi persoalan mau idealis mau pragmatis, karena yang idealis juga bisa jadi salah. Yang pragmatis bisa benar, atau yang idealis bisa benar dan pragmatis bisa salah. Betul. Dan orang yang idealis bisa jadi kemudian di tengah jalan akan berubah juga menjadi pragmatis kalau kita bilang ya. Dan itu benar karena dia menempuh sesuatu yang salah. Gitu. Gila ya, orang Barat. Gila. Bikin itu tuh bagus banget, tapi kita pusing ya. Itu dia pusing dulu baru bisa ini dia. Aku jadi lihat gini. Kadang orang tukar-tukar itu. Sebenarnya ketika kita ngomong dakwah sebagai dai itu misalkan ya, itu kan jalur pragmatis begitu cepat banyak bisa ditempuh daripada jalur yang idealis. Misalkan kayak lu daripada baca buku segepok, lu bisa ngambil dari rangkuman yang Ustadz sudah bikin, kemudian lu create dengan gaya lu dalam bentuk apa yang lu bisa, desain segala macam itu kan cepat kan. ChatGPT udah ada. Betul, udah ya ChatGPT dan segala macam. Intinya adalah lu bisa melalui jalur-jalur yang cepat sebenarnya. Nah, permasalahannya tadi ketika dia tempatkan pragmatis ini pada semua lini. Contohnya Ustadz ada berfatwa nih di YouTube. Begini terus dia komen, mana masa gitu Ustadz kayak gini terus kayak bentar, ini Ustadz yang melalui jalur idealis loh, ilmunya tuh lu bermodal Google. Itu kan berarti dia sedang tidak mau tahu tempat. Kalau kita kan cukup tahu diri lah, maksudnya pun kalau gue nyampein ini memang sebatas untuk orang-orang seperti apa dulu. Ketika dia di hadapan gue udah misalkan nih hawarin buat teman-teman pondoknya, sudah tidak mungkin gue ngomong dengan cara pragmatis dong, karena yang gue hadapi itu ada yang memang jauh dari ngaji segala macam. Jadi pada tempatnya sebenarnya harusnya ya. Begitupun sebenarnya Ustadz kadang-kadang beliau yang sudah lewat jalur idealis terbentur oleh 1-2 hal, ngambil jalur idealis pragmatis. Iya kan, demi mencapai tujuan. Mana? Gitu kan. Ya kan bisa jadi. Diedit. Enggak, aku ini kayak mana kok tadi ini loh. Aduh, aku cari handphoneku. Terjadi flashdisk lagi loh. Jadi gini berarti idealisme dan pragmatisme itu ada wilayah yang sebenarnya sah-sah aja. Boleh, misalnya kita kalau mau ke satu kota itu kan ada jalur utama tuh. Idealismenya kan harus lewat ini. Iya betul. Nah, sementara ada kendaraan-kendaraan yang lain, ada jalan yang lain juga yang mungkin menurut kita juga lewat sini lebih asik nih. Banyak pemandangan yang lebih indah, kita bisa sambil healing. Itu kan hal-hal yang umum, yang biasa, yang boleh apapun kita pilih. Baik. Yang kedua, itu tadi begitu ada value yang ada di situ yang menyatakan ini benar, ini salah misalnya. Kita udah masukin agama nih ya. Agama atau bisa jadi konstitusi lah ya. Tata aturan. Itu kan berarti ngomongin soal legal ilegal. Maka tidak semua jalan bisa legal, tidak semua jalan bisa benar. Pun juga tidak semua jalan itu salah. Sehingga di titik itulah kita punya filter, kita punya guide gitu. Berarti dalam menjalankan idealisme dan pragmatisme tetap perhatikan rambu-rambu hukum negara, hukum agama kayak gitu ya, supaya tidak bermasalah nantinya. Begitu. Iya, kalau pragmatis itu menjadikan kalau tadi dilihat dari cara ya, bahwa itu menjadikan dakwah kita makin menyebar. Ya udah lakukan gitu loh. Tapi kalau itu ternyata belum waktunya, harusnya begini dulu. Ya udah gitu loh. Makanya jangan dibenturin ya. Tergantung kapan kita mau pakainya. Aku sih lebih ke situ gitu loh. Menarik pembahasan. Berarti Yung jadi pragmatis sekali. Enggak juga dong. Enggak juga. Pragmatis banget.
Aku tidak melihat jalur idealis di sini. Ya kan misalnya ada kita mau meng-hire editor misalnya. Kalau prinsip saya, kalau misalnya prinsip orang ideal, udah ini ada anak dibina bla bla bla. Tak bilang nggak bisa. Ambil yang sudah jadi, selesai gitu. Sat-sat gitu. Iya, sat-sat karena ini sampai di level pragmatisnya kita adalah duh gimana nih, tapi kita gak punya ilmu. Ada satu ustadz bernaung di bawahnya. Selesai. Beres. Sungguh kita ini pragmatis sekali. Iya. Tapi ada level-level. Tapi itu caranya. Idealisme itu dinamis menurutku juga. Dinamis betul. Iya, soalnya tadi kan bahwa akan ada idealis pragmatis tadi. Berarti memang kita ini bukan pragmatis. Memang inilah idealisme kita. Iya betul. Itu kan. Jadi bicaranya gini, mungkin ini. Kita cari untung cepat, tapi untung untuk siapa sebenarnya? Menarik. Pada akhirnya, benar juga tuh. Pada akhirnya kan kita ngelakuin ini bukan untuk pribadi, betul. Sedangkan pragmatis tadi pragmatis yang orang kira, kan itu selalu materi. Selalu untuk pokoknya yang penting nyampe tujuan gua aja gitu. Iya. Padahal misalkan dalam dakwah ini kan penting tujuannya lillah. Betul. Kembali kepada umat, kembali kepada emang tujuan besar kita ya. Cara-cara bisa aja kita lakuin ya gitu. Setuju. Menarik sekali pembahasan kita. Luar biasa ya. Sungguh. Kalau udah menarik berarti sudah mau selesai nih. Kalau aku anggapnya idealisme dia adalah industri. Iya kan ya. Standar dia adalah uang. Contohnya dia bingung kenapa ada orang dibayar harga sekian. Iya, dia bingung. Betul. Tapi idealisme yang orang yang hadir di sini, yang ada di sini, yang bertahan di sini itu kan idealisme bahwa kita rela ngelakuin apapun demi dakwah. Itu kan idealisme yang kita nggak bisa dibeli sama uang. Justru kebalik kan. Mereka tuh bisa, ayolah asal ada duitnya. Kan ada satu jokes yang saya ingat sekali. Gue mah kalau dapat job di neraka, ayo. Sampai segitunya. Sehingga tentunya beberapa teman-teman itu artinya dia menganggap idealisme dia adalah harta misalkan kayak gitu. Sedangkan kita ayo nyawa juga hilang juga ayo. Ya kan ya. Yang penting kan sebenarnya tercapai apa yang kita harapkan sebagai idealisme kita sebenarnya sangat subjektif akhirnya. Betul. Iya betul.